Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sebelum mengawali aktivitas kita Selasa 21 Juli 2026, mari terlebih dahulu kita disapa dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 23 ayat 10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, khotbah ini merupakan bagian dari pesan terakhir Yosua kepada bangsa Israel setelah bertahun-tahun memimpin umat Tuhan memasuki tanah perjanjian dan menaklukkan banyak musuh. Yosua mengingatkan mereka bahwa kemenangan yang mereka alami bukan berasal dari kekuatan sendiri, melainkan karena Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka. Yosua berkata, satu orang daripadamu mengejar 1000 orang. Secara manusia hal ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengalahkan 1000 orang? Tetapi firman Tuhan menjelaskan rahasianya, yaitu karena Tuhan sendiri yang berperang bagi umatnya. Inilah yang membedakan orang percaya dengan dunia. Kita tidak hanya mengandalkan kemampuan, pengalaman, atau kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki peperangan masing-masing. Ada yang berjuang mencari nafkah untuk keluarga, ada yang bergumul dengan penyakit, ada yang menghadapi masalah dalam rumah tangga, ada yang berjuang melawan godaan dosa, kekecewaan, ketakutan, dan kekhawatiran tentang masa depan. Kadang-kadang kita merasa masalah yang kita hadapi terlalu besar. Kita merasa tidak mampu mengatasinya. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa ketika Tuhan berperang bagi kita, masalah yang besar sekalipun tidak lagi menjadi mustahil untuk diatasi. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hanya ditentukan oleh kecerdasan, kekuatan, atau harta. Padahal firman Tuhan menunjukkan bahwa berkat dan kemenangan datang karena penyertaan Tuhan. Orang yang bekerja dengan jujur, berdoa dengan setia, dan mengandalkan Tuhan akan menerima pertolongannya pada waktu yang tepat. Mungkin hasil tidak selalu cepat, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Sebagai contoh, seorang ayah yang bekerja keras mungkin merasa penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Secara manusia ia merasa putus asa. Namun ketika ia tetap setia berdoa, bekerja dengan jujur, dan percaya kepada Tuhan, Tuhan dapat membuka jalan yang tidak pernah dipikirkannya. Tuhan dapat mendatangkan peluang baru, memberikan kesehatan untuk terus bekerja, atau menggerakkan orang lain untuk menolongnya. Inilah cara Tuhan berperang bagi umatnya. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Seorang pelajar atau mahasiswa mungkin merasa mata pelajaran selalu sulit. Jika ia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, ia akan mudah menyerah. Tetapi ketika ia belajar dengan rajin, berdoa, dan meminta hikmat Tuhan, Tuhan akan menolongnya memahami pelajaran dan memberikan ketenangan saat menghadapi ujian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan rumah tangga,
pertengkaran dan perbedaan pendapat sering terjadi jika suami dan istri sama-sama mempertahankan ego. Masalah akan semakin besar. Namun jika mereka mengundang Tuhan hadir dalam keluarga, belajar saling mengampuni, dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan, maka Tuhan akan berperang bagi rumah tangga mereka. Damai sejahtera akan menggantikan pertengkaran, dan kasih akan memulihkan hubungan. Khotbah ini juga mengajarkan bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Yosua mengatakan bahwa Tuhan berperang bagi mereka seperti yang dijanjikannya. Artinya Allah adalah pribadi yang setia. Apa yang dijanjikannya akan digenapi menurut waktu dan kehendaknya. Mungkin kita sedang menunggu jawaban doa. Mungkin kita merasa Tuhan terlambat, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang bekerja meskipun mata kita belum melihatnya. Namun satu hal penting yang tidak boleh dilupakan, Tuhan berperang bagi orang yang tetap hidup dalam ketaatan kepadanya. Dalam pasal yang sama, Yosua berulang kali mengingatkan umat Israel agar tetap mengasihi Tuhan dan tidak berbalik kepada berhala. Ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh berharap Tuhan memberkati jalan hidup kita jika kita terus-menerus hidup dalam dosa tanpa mau bertobat. Dalam kehidupan modern sekarang ini, berhala tidak selalu berbentuk patung. Berhala bisa berupa uang, jabatan, popularitas, hobi, atau apa saja mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Ketika kita lebih mencintai hal-hal tersebut daripada Tuhan, kita sedang menjauhi Dia. Oleh karena itu, marilah kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masa depan, jangan takut. Dunia mungkin penuh dengan ketidakpastian. Ekonomi dapat berubah, kesehatan dapat menurun, pekerjaan dapat hilang. Namun Tuhan tidak pernah berubah. Dia yang menolong Yosua dan bangsa Israel adalah Tuhan yang sama yang menolong kita hari ini. Dia tetap setia kepada orang yang berpegang teguh kepadanya. Oleh sebab itu ada beberapa pelajaran yang dapat kita terapkan. Hadapilah setiap masalah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Tetaplah setia berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Hiduplah dalam ketaatan dan kejujuran. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja sekalipun kita belum melihat hasilnya. Jadilah orang yang menjadi berkat bagi sesama, sebab Tuhan sering memakai kata untuk menjadi jawaban doa bagi orang lain. Khotbah ini mengajarkan bahwa kemenangan hidup tidak berasal dari kehebatan manusia, melainkan dari penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan berperang bagi kita, tidak ada musuh yang terlalu besar, tidak ada masalah yang terlalu berat, dan tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Dia. Tugas kita adalah tetap percaya, tetap setia, dan tetap taat kepada firman-Nya. Marilah kita menutup renungan ini dengan memegang teguh janji Tuhan. Apapun peperangan yang sedang kita hadapi hari ini, ingatlah Tuhan belum pernah kehilangan satupun peperangan. Dia masih sanggup membuka jalan, memberikan kekuatan, menghibur yang berduka, menyembuhkan orang sakit, memulihkan yang hancur, dan menuntun setiap langkah orang yang berharap kepadanya. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.